Boleh ya? Coba ya, setuju. Chat GPT. Chat GPT. Oke, aku download Chat GPT. Kita akan menanyakan ya. Seperti yang dia bilang, dia kata dari ini. Aku baru kali ini loh download gini-gini. Ini karena aku orangnya tuh penasaran, bener nggak? Dari mana dia dapat? Jangan dapat dari sumber yang nggak mau disebut namanya. Terus sekarang pura-pura sumber AI, yang disalahkan AI, yang disalahkan AI, yang disalahkan teknologi. Aku nggak mau. Jangan lu dapat dari seseorang pembisik tapi lu salahkan AI. Itu yang nggak bisa, nggak boleh. Makanya nanti gue mau nanya di sini, apa betul nggak apa yang seperti dia bilang? Nanti juga si Mbok kalau keluar NF pasti dihabisin, betul Mbok. Siang Bunda, siang sayang. Aku lagi ngedownload nih, udah 87%, 89, 90. Kita akan nanya, bener nggak ya? Dia juga fitnah Nikmir ngutang ke warung. Papanya Niki dulu kalau nggak salah pejabat di Krakatau. Oke, sudah 100%. Allahu Akbar, Insya Allah. Kita tunggu ya Kang Anyep ya, kita mau nanya. Apa yang mau kalian tanya? Kalian kan ngelihat tuh Simbok. Kalian lihat Simbok. Nah, udah bisa buka. Oke. Udah bisa dibuka. Kita mau tanya, betul nggak si Mbok dapat dari AI, atau si Mbok ngarang-ngarang, atau si Mbok dapat dari orang tapi dia belum satu buat untuk buat Anda. Oke, yang mana ya? Yang merah coba. Mulai obrolan. Kok bisa gitu loh? Coba udah ke download belum? Chat GPT. Nah, ini ada Cici aja, Cici asisten AI Anda. Joko, kenapa sih Joko? Sayur asem ikan asin. Oh, TW makan siang sambil nonton Lab Bunda. Barbisain. Enak banget. Aku dibayar serang Dokter Reza. Aliat, kamu bisa tanggung jawab. Saya tidak pernah menyerang Dokter Reza ya, dan saya tidak pernah dibayar, oke? Aliat jangan sembarangan ya, jangan sembarangan ngomongnya. Ya, Aliat, lu sabut salah server. Iya, salah server lu. Sana lu. Mending lu nonton Lab Junjungan lu. Betul sayang, betul. Kalau omong kau blokir pula aku. Iyalah. Bukan kalau omong, ngapain gua kalau omong sama lu? Enggak level, ngerti enggak lu? Hah? Bukan kalau ngomong gua sama lu. Ngapain gua kalau ngomong sama lu? Sehebat apa lu? Sehebat apa? Aduh, bikin gua ketawa deh. Hah? Mulutnya dia gak bisa jaga. Kenapa mulut gue? Gue tanya sama lu, kenapa mulut gue? Hah? Kenapa mulut gue? Coba lu jawab. Kenapa mulut gue? Miss Gosip itu di back sama si FS. Aduh. Kok banyak banget ini? Izinkan.
Izinkan, oke. Tes ya. Mau tanya dong Cici. Mamanya ibu dari Nikita Mirzani profesinya apa? Tuh, AI aja nggak bisa menjawab pertanyaan. Sayangnya informasi mengenai profesi ibu dari Nikita Mirzani, Julha Ella, tidak tersedia secara luas di internet. Meskipun beberapa sumber online menyebutkan nama dan tahun kelahiran beliau, detail mengenai pekerjaan atau profesinya tidak diungkapkan. Beliau ibu rumah tangga. Oleh karena itu saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda secara pasti. Tuh, AI aja nggak bisa jawab. Lu dapat dari mana? Mbok? Dapat dari mana lu, Mbok? Ini AI aja nggak bisa jawab. Dia bilang ibu rumah tangga. Lu dapat dari mana kalau dia itu mengantarkan anaknya makan-makan bersama pejebong loh, bukan satu pejebong dan bisa. Terus gue sampai download tuh, Wina. Cici yang ngobrol-ngobrol ciciyai.com nggak bisa mengatakan, AI aja nggak bisa mengetahui apa Mama Nikita Mirzani apa. Di sini malah ibu rumah tangga. Lu kok bisanya ngomongin gerger GM? Kok bisanya? Dari mana lu? AI mana yang lu dapat infonya? AI mana? Apa AI dari mulut seseorang? Apa AI dari mulutnya geng sirkus? Lu dapat. Itu lu harus bertanggung jawabkan. Keluarganya yang bisa LPN adalah keluarganya dari Nikita Mirzani. Kalau keluarganya LPN lu, kalau keluarganya LPN lu tanggung jawab. Ada keluarga gue di Binong. Itu anak sekarang udah jadi lawyer. Dia itu satu sekolah sama adiknya Nikita Lintang ya. Satu sekolah sama anak adiknya Nikmir. Dia di Binong juga, di Binong Permai di Tangerang sana. Mamahnya bareng-bareng suka belanja sayur sama mamahnya Nikmir, sama sayur-sayur tukang sayur itu. Nanti gua tanya sama dia. Coba gua telepon. Oh, teleponnya di sini. Ntar gue tanya sama dia ya. Kalian dengerin nanti gue. Kesaksian dari tetangganya Nikmir masih kecil. Itu rumahnya di belakang rumahnya Nikmir. Gue mau telepon tapi teleponnya di sini. Ntar kalau gue jeda, gimana tuh? Nomor teleponnya ada di situ tuh. Ya, kita bukan kepanasan. Kalau dia ngomongin segala macam, kita mah cuek. Dia ngomongin orang yang udah meninggoy dan itu jelek banget. Itu seorang ibu ya. Dan aku sudah tidak ada tangis lagi karena aku udah kesal. Jeda dulu aja, Bun. Coba gue jeda ya, gue telepon ya. Coba gue jeda bentar ya. Gue telepon. Ya. Farah ini juga seorang lawyer ya. Farah kan waktu itu pernah cerita sama Tante Tessa bahwa Farah kan yang di Binong sama Mama tetanggaan sama Tante Nikita ya? Iya. Nikita itu kakaknya teman sekelas Farah. Dia rumahnya beda blok. Farah kan blok C, dia blok B. Dia blok B. Berarti Farah satu sekolah sama adiknya Niki ya? Satu kelas dulu waktu SD tuh berantem mulu sama adiknya. Oh, satu kelas sama siapa nama adiknya? Lintang ya? Bukan Lintang yang kuliah ya. Yang satu lagi ya Pedro Aprian itu nggak pernah mau masuk ke ini mana entertain gitu, nggak pernah dipublis emang. Oke. Nah, ganteng adiknya kayak bule. Ganteng kayak bule ya. Ada lagi. Wow, belum tampil adiknya Niki ganteng kayak bule. Ada tinggi putih, kemarin baru ya itulah. Oh, temannya Farah ya, masih kecil ya, masih sekolah ya. Iya. Oke. Iya. Dulu tuh Nikita Mirzani anak madrasah, di sini tuh madrasah lainnya, terus dia di pesantren. Masya Allah. Keluarganya keluarga baik-baik sebenarnya. Bapaknya Betawi, Farah ini gambar siapa? Kok gambar abang-abang? Oh, itu apa? Adalah ayang-ayang aku. Aduh, pacarnya Farah. Sampai dibilang katanya ini adalah katanya itu. Katanya apa? Katanya ini gambar palsu katanya. Enggak, dulu
Edo tuh adanya Nikita Mirjani tuh di SD Binong Permai. Di SD Binong Bener Permai. kok, buktinya iya orang terpandang itu. Nikita tuh keluarganya juga bapaknya baik-baik, Nah, mamanya baik-baik. oke, mamahnya. Nih, ada yang ngomong nih Farah. Mungkin Farah nanti belum lihat ya. Ada salah satu akun embok-embok. Nah, dia bilang profesi mamanya Nikita Mirjani adalah seorang apa ya, GM. Oh, Ah? ih, enggak, di sini tuh mereka tuh orang baik-baik, bapaknya juga rajin ke masjid dulu pas masih pada hidup ya. Mm-mm. Oh, Orang baik itu semua orang baik. Iya. oh, katanya nganterin Nikita katanya ketemu sama pejabat-pejabat. Wah, hoax itu. Ada aja yang bikin berita gitu. Tuh. Kenapa? Nah, dia orang terpandang di sini pada kenal semua itu. Rumahnya di Blok B. Kenapa, Mi? Iya. Kenapa? Kenapa sih? Ada yang bikin berita hoax. Iya, Farah hari ini bisa nggak ke premiernya Nikita Mirjani sayang? Mana beritanya? Iya, Farah ada kerjaan, Tante. Oh, ada kerjaan ya sayang. Kalau Farah misalnya sore jam 7 Farah bisa ini Farah bisa datang ke premiernya Nikita Mirjani. Di mana? Di apa sayang? Di Kuningan, di Epicentrum. Epicentrum ya? Iya, iya, insya Allah ya. Datang ya. Datang Farah ya. Oh, iya, Oke. di sana ya. Farah, jadi difitnah lah itu. Tahun berapa mamahnya Nikmir meninggal Farah? Aduh, lupa 2000 berapa ya, waktu masih SMP SMA kalau nggak salah. Oh, Farah masih SMP SMA, sekarang Farah sudah S1, sudah lawyer ya, sudah lama ya. Tuh. Berarti yang bilang mamahnya Nikita Mirjani adalah mengantarkan Nikita Mirjani ketemu pejabat-pejabat dan mamahnya adalah seorang GM MO. Astagfirullahaladzim. Itu kebangetan yang ngomongnya kayak gitu. Tuh. Ya. Orang baik-baik itu Tante, aku kenal, rumahnya deket sini, Iya. tahu. Iya, dia di blok B ya. Niki di blok Farah di blok apa? C. Nah, kalau tante yang ke rumah Farah kemana tuh, arah ke belakang ya? Di depan. Oh, ya, lurus terus arah ke pemakaman umum Binong tuh. Nah, itu lewatin. Oh, berarti sebelum tante nyampe di rumah Farah, rumah Niki dulu. Rumah Farah dulu, baru rumah Niki. Oh. Rumah Niki agak masuk ke dalam. Iya, rumah Farah kan baru yang lurus itu kan? Lurus nanti belok kiri ya? Iya. Oh. Kalau Nikinya ke kanan, dia ke lurus, nanti ada Masjid Aliman. Aliman kan di kiri, dia di kanannya. Oh, jadi papanya Kak Niki dulu suka ke Masjid Alim ya? Iya, sering lihat kalau sholat Jumat. Masya Allah. Makanya tante kemarin tuh sedih banget kok dibilang kayak gitu. Tante ingat nenek. Kalau nenek digituin gimana? Nih, misalnya nenek udah meninggal, neneknya Farah, neneknya tante dibilang kayak gitu gimana coba? Iya, orang tuanya baik ya, tapi kalau pergaulan anaknya ya mungkin karena keadaan lingkungan Karena juga ya, artis jadinya ya. Nikinya seperti itu. Karena Jadinya artis kan. makanya Tapi kalau makanya keluarga Nikinya juga yang baik. bergembira ya, kayak tante War yang bergembira. Karena artis Kalau ya. dari pendidikannya dia bagus Tante, dia tuh apa Islamnya bagus. Oh, Masya Allah. Niki itu Islamnya bagus, keluarganya bagus ya? Iya, keluarga baik-baik itu. Oke, iya. Berarti Farah sendiri aja bersaksi bahwa mamahnya Nikita Mirjani bukan seorang GM ya. Orang itu orang baik-baik dan malah sering-sering ke masjid ya. Iya. Oke, iya. Orang terpandang ya Farah ya. Iya. Masya Allah, iya iya. Berarti udah pernah di pesantren. Berarti Farah makasih ya sayang. Nanti kita telepon. Kalau Farah nanti mau datang ke premier, Farah kasih tau tante ya. Salam sama mama ya nak. Ya Tante. Assalamualaikum sayang. Ini tante rekam ya nak. Tante, alah dia matiin. Tuh ya. AI mana yang mengatakan maminya Nikita Mirjani GM? AI mana? Gue mau tahu tuh. Ya. Oke, udah denger ya kesaksian dari tetangganya, malah
temen adiknya Nikita Mirzani satu sekolah, dan mereka di blok B dan Nikita Mirzani di blok C, ya, di Binong sana, oke, di Binong Permai. Gua sering ke sana, tapi berapa kali gua nggak sempat mampir ke rumahnya Niki. Jadi udah pada paham ya, ya. Nanti keluarganya Niki yang LP-in. Kalau kalian nggak bisa, sayang. Tuh, bapaknya Niki kerja di Krakatau Steel sama ayahku di Cilegon. Tuh, dari Tela, ya. Jadi, aduh ya Allah. Dan yang ngomongin ini, aku tahu ini cuman buzzer dibayar paket skincare. Dia nggak tahu apa yang dia omongin. Dia nggak tahu apa maksud omongannya. Karena kelihatan dari orangnya itu bener-bener, aduh ya Allah. Bukan kita menghina ya, pokoknya kalian lebih pantas lah kalian menilainya. Kalian lebih pantas menilainya. Apa penilaian kalian? Kalau aku tidak berhak untuk menilai orang, silakan kalian nilai. Yang menilai keluarga Nikita Mirzani, yang menilai mama Nikita Mirzani adalah seorang GM, kalian bisa lihat skill atau penampilan orang yang ngomongin itu. Buat kalian yang bilang, oh itu cuman pengalian isu, cuman apa lagi tuh, cuman suka-sukanya, nggak segala macam yang di luar sana ngomongnya. Aku nggak perlu aku omongin ya. Itu gugatan dianggap layak karena sudah diproses, ya. Jadi ada yang bilang, Nenek Tato bilang gugatan prestasinya kayaknya ini dibuat-buat segala macam. Jangan sok tahu, gugatan sudah diterima dan layak diproses. Ketika gugatan diajukan, majelis akan menilai syarat formal gugatan. Nah, syarat formalnya sudah di okein ya. Jadi mediasi itu adalah mediasi itu wajib, dan mereka bisa mengajukan mediator dari pengadilan ya, say. Mediatornya sudah ditunjuk oleh hakim dari PN Selatan. Nah, jadi tanggal 19 ini Nikita Mirzani insya Allah bisa datang keluar dan menghadiri jalannya persidangan perdata ini. Dan begitu juga pihak dari Sanas juga datang untuk menghadiri gugatan karena masing-masingnya prinsipal. Jadi tanggal 19 ini beda dengan yang kemarin-kemarin sidang 1, sidang 2 karena tidak dihadiri oleh prinsipal masing-masing. Nah, untuk tanggal 19 ini dihadiri oleh prinsipal masing-masing, dan ini beda dengan sidang kemarin. Berjalannya sidang pasti beda. Satu, kemacetan lebih ruwet, satu lagi pasti jauh lebih rame, satu lagi pasti banyak aturan-aturan karena kita tahu Nikmir keluar dari Pondok Bambu untuk menghadiri Pengadilan Selatan, pasti banyak pengawalan ya. Jadi kalau kalian mau datang lebih pagi, jangan kayak gue telat ya. Datangnya lebih pagi karena akan banyak ada pengawalan atau apa, karena ini prinsipalnya hadir gitu, karena ini kan masalah viral. Bun, Emma Waroka pernah digaji sama DRG ya, barter video. Mintakin balikin duitnya Bun ke DRG. Lah, apa urusannya sama gue? Masa sih? Gue gak ngerti, sayang. Meliana, bilang ke dia aja, masa? Aku gak tahu. Bun, nanti dapat tiket film sirik, apakah wajahnya harus Affleck dan bopeng-bopeng semua? Meliana, sudah banyak yang perawatan. Ya, sudah banyak yang perawatan kembali. Ya, sudah banyak perawatan kembali. Dan itu tiketnya, kalian gak usah, itu free ya. Kalian bisa nonton dari daerah kalian. Itu nanti ada kota-kotanya yang hadir itu film tersebut. Kalian bisa hadir dari kota-kota tersebut. Yang diutamakan adalah wajahnya, yang karena wajahnya itu adalah yang kena overclaim ya. Yang kena overclaim diutamain. Mau itu dia sudah penyembuhan, mau dia belum penyembuhan ya. Jadi nggak mungkin juga Meli yang datang itu semua bob eng semua. Mungkin dia penyembuhan bisa aja, mungkin penyembuhannya jauh lebih mahal kan bisa. Jadi paling nggak dia pernah kena itu overclaim, skincare overclaim, korbannya overclaim ya. Jadi kalian nanti ambil tiket gratisnya di bio TikTok aku dan di bio Igoy aku, boleh ambil. Itu gratis free, kalian nonton di daerah yang sudah tertera itu.
Kayaknya hampir di seluruh provinsi ya sayang. Jadi bukan lu yang blokir gue yang blokir lu. Jangan sok-sokan lu blokir gue blokir lu nomor 1. Iya Bun, lucu kalau sederet mukanya Bob N semua, Melia. Ada lu, ada nggak adil lu. Udah fans Nikita Mirjani udah gue blokir. Sok-sok nonton. Oke, Miss Gossip itu siapa? Oke, di sini aku melihat ya. Aku melihat ketidaktahuan ini. Ini Mbok ini mungkin dari kampungnya, ada satu kampung dengan pemain sirkus, satu kampung dengan geng sirkus ya. Mbok ini berasal dari kampung, aku juga dari kampung tapi aku sudah merantau ke Jakarta. Tapi Mbok ini berasal dari kampung yang berasal kayaknya deketan sama geng sirkus, salah satu geng sirkus deh. Dan Mbok ini di follow sama salah 2 salah 3 geng sirkus ya. Jadi Mbok ini sebenarnya aku kasihan. Mungkin keterbatasan dari pendidikannya, apa keterbatasan dari pemikirannya, sehingga dia ngomong, jangan salah loh, orang meninggal, orang yang udah nggak ada, meninggoy, Mama Nikita Mirjani sudah meninggoy, lu fitnah-fitnah dengan tanpa bukti yang jelas, keluarganya bisa meng-LP-in lo. Keluarga dari orang yang lu fitnah, berarti keluarga dari Nikita Mirjani, apa Bang Edwin, apa adiknya, apa Loli, bisa meng-LP-in kamu. Ya, orang lain nggak bisa, tapi keluarga bisa. Ya, keluarga bisa meng-LP-in si mbok-mbok. Karena jika mungkin keluarga lagi sibuk belum memperhatikan ya. Jika keluarga tidak berkenan dengan ungkapan kamu, jangan dikirain orang meninggoy bisa suka-suka kita memfitnah. Gak bisa sayang ya. Keluarganya berhak menuntut pertanggungjawaban omongan kamu ya. Kakak Tessa ingat lagu Get Loose Actress Most. Get Loose Mami Tessa gimana Kak, nih kapan bisa bebas ya Mami, kangen dia di TV. Iya Yusi, doain yang tercepat ya. Sehat-sehat nih iya. Miss Mbok Kampina nyentil Bunda waktu di pengadilan. Gak usah nyentil gue, dia buang duitnya untuk nonton pengadilan ya. Buang duitnya, buang waktunya, buang semua perawatan mukanya. Bersaksi bahwa muka lu tidak filter. Ayo kita berhadap-hadapan di pengadilannya Nikmir nanti tanggal 19 ya. Siapkan muka lu yang selama ini menghina muka orang, siapkan muka lu untuk berhadapan dengan gue. Asli tanpa filter, oke? Kalian paham? Tessa Mariska muka dari zaman dulu gini-gini aja, no filter. Malah yang setiap yang ketemu, ih kok cantik banget sih aslinya jauh lebih muda. Tessa Mariska gitu. Nggak tahu ini kamera bikin gua gembala. Padahal ternyata aslinya kata mereka itu muka gua imut. Kalau lu amit. Muka aku kena lahar gunung berapi, berarti bisa ya dapat tiket gratis. Gak lah sayang, lahar gunung berapi kan mudah-mudahan ya, doa kamu itu mudah-mudahan kesampaian ya sayang ya. Mister bahasa Thailand, mudah-mudahan saya aminkan ya Allah. Mari kita aminkan sayang. Mister bahasa Thailand ini mudah-mudahan kesampaian, mukanya kena lahar gunung berapi. Amin ya Allah, mudah-mudahan apa yang diminta oleh Mister Thailand itu, bahasa Thailand itu, bahwa mukanya kena lahar berapi, mudah-mudahan engkau jabah ya Allah, engkau jabah dengan segera ya Allah, amin. Amin kan ya say? Amin ya, amin. Tuh, pada amin. Mami Tessa dilawan, nggak bisa dong ya Mami, dari lahir cantik. Yusi, ayo loh, bercanda jangan gitu kamu Mister. Mister bercanda jangan gitu sayang. Oh ini Ben, cabut lagi doanya, semoga mudah.
Ya Allah, ternyata tadi Mister bahasa Thailand itu cuma bercanda. Ya Allah, jangan ya Allah, dia bercanda ya Allah. Amin. Jangan ya say, jangan say. Jangan sayang. Aku bukan pendukung NM, tapi yang video Miss Gosong keterlaluan, nggak perlu bawa keluarga. Yes, nggak perlu bawa keluarga. Tapi ingat, bisa di LP-in oleh keluarga, siapapun saudara kalian. Ini berarti ini pembelajaran buat kita ya. Mau saudara kalian, mau emak kalian, mau mamah kalian, jika difitnah dan dia tidak bisa membela dirinya, kalian bisa meng-LP-in. Ini kejadian buat sekarang ini, saat ini kejadian kepada Nikita Mirzani dan keluarga. Nikita Mirzani dan keluarga bisa meng-LP-in mbok-mbok tersebut, mbok-mbok Kampina tersebut, mau Bang Edwin, mau adiknya, mau Loli, mau keluarga besar bisa sayang ya. Nggak usah Edwin, nggak usah Loli, keluarga besar yang masih keluarga dari almarhum mamah. Almarhum mama Nikita keluarganya bisa meng-LP-in ini si embok yang tidak mempunyai bukti bahwa mamah Nikita Mirzani menjoku Nikmir untuk bapak-bapak pejebong dan menjoku alias ger. Mau. Ah, ini bisa ya. Keluarganya ya. Jadi nggak harus Niki ya. Keluarga bisa. Sakila, ketinggalan berita panjang loh. Cantik Mami Tessa suka sekarang bijak. Bismillah sayang. Janda nggak laku. Jangan ngomongin nenek pica-pica. Nenek uyut pica-pica itu. Janda nggak laku. Jangan ngomongin sayang. Tujuh, penjerongkan mbok-mbok Miss Gosong, iya. Meliana, Bunda Tessa bukan janda kali. Dia ngomongin nenek uyut pica-pica, Mel. Bukan gue, Mel. Jendes nggak laku. No, sono, no. Nyanyi dong, Bu. Nanti kalau selesai masalah Nikmir, sudah jelas duduk perkaranya masalah Nikmir. Mau Nikmir bersalah, mau Nikmir apalagi Nikmir nggak bersalah, kita baru komalan nyanyi ya. Tapi setelah selesai dulu nih masalah Nikmir. Aku saat ini pengennya khususnya konsen di masalah Nikmir. Oh ya.